warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Fatunisa Nunato di channel YouTube aku Saskia Fatunisa dan episode My Diary. Kali ini setelah kita membahas tentang MS Universe dan SM Universe, sekarang kita akan kenali dulu program-program apa yang paling fenomenal di bagian dari SM Universe dan MC Universe. Jadi saya nggak akan mungkin jelasin semuanya karena takut kebanyakan. Mungkin programnya reality show atau hiburan juga sudah tahu, ordernya juga sudah nggak perlu dijelasin. Tapi program-program dari yang SM Universe yang paling terkenal itu salah satu yang paling sering jadi ini adalah sinetron. Sinetron ini merupakan program TV pada banyak masyarakat dalam bentuk genre drama yang melahirkan sinetron yang semakin berkelas. Bahkan kita sampai saat ini kita sudah tahu bintang seperti apa. Tapi saya nggak akan nyebutin semuanya karena kebanyakan waktu sinetronnya. Tapi saya akan melakukan time kronologi mengenai program fenomenal apa yang paling menjadi bagian dari SM Universe dan MNC Universe, ya. Kita dimulai dari tahun 90-an. Tahun 90-an ini merupakan tahun yang sangat identik dengan masa kecil kita, yang dimana program tersebut itu sebagai Motivation Plus. Sebut saja dari MNC Universe itu kita ada sinetron Sidu Anak Sekolahan, ya. Sidu Anak Sekolahan ini merupakan program yang paling fenomenal dari MNC Group sepanjang masa pada SCTI, dan menjadikan ini semua melahirkan Rano Karno dan Paramita Kusnadi, Rusadi, terus ada Mode Kusnaidi dan juga Cornelia Agatha itu semakin populer dengan Sidonya, ya. Jadi dia bisa dikatakan sebagai program yang paling dipercayai oleh MNC Group karena sudah fenomenal SCTI setiap tahun 1993 sampai tahun 2020 dibuatkan film layar lebarnya. Oh ya, film layar lebarnya juga sering kali ditayangkan Sidul The Movie 1, The Movie 2 dan juga Akhir Kisah Cinta Sidul, ya, di saat momen-momen spesial. Sedangkan SM Universe kita mengenal dari bintang yang paling esteem itu adalah Komeng dan Anjasmara. Jadi saya dikatain juga Anjasmara itu juga merupakan aktor senior yang sekelas dengan artis Maisa seperti Seze Hisem atau Sepo Apek yang sudah terkenal. Nah, jadi program yang paling saat itu ada si Cecep dan program Motivation Plus, dan karena memang saya menyebutin kalau Anjasmara itu juga merupakan bintang yang paling momentum dalam SCTV yang sudah lama sekali jadi bagian dari SM Universe. Tepatnya terbukti pada SCTV Awards itu di kategori aktor dia mendapatkan pialanya sebanyak 5 tahun berturut-turut dari tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005. Bahkan sampai Panasonic Global Awards juga tidak akan pernah lupa. Kemudian sedangkan artis yang kemudian di tahun 2000 masih tahun 90-an yaitu melahirkan juga Tamara Blazinski yang menjadi yang merupakan aktris yang paling dipercaya sama SCM juga pada masa itu, mendapatkan penghargaan sebagai Panasonic Global Awards tahun yang sama. Sekarang kita beralih ke tahun 2000-an. Bintang-bintang sinetron Indonesia yang digabung dalam SCM Universe dan Universe tahun 2000-an. Kalau selain Anjasmara, kita sudah tahu bahwa ada siapa yang terlibat dari MNC Universe. Sebut saja dari Sahrul Gunawan, Dude Herlino, Dodo Stockhorst, terus ada Chandra Winata Twins, itu ada Marsha dan Misca. Terus ada pokoknya kalau artis-artis dari sinema laki-laki Sinemart itu sebelum zaman Harga Azob yang sekarang, ya. Jadi Sinemart inilah yang membuat nama-nama aktor seperti Jonas Rifano, terus ada Misha Winata, Stefan William, bahkan menjadi bagian sudah lama dari MNC Universe. Sedangkan aktris yang terlibat dan paling dipercaya pada saat itu sebut saja Amanda, Dimas Dewantari, terus ada sama Paramita, ada Rana Cynthia, ada Asmiranda, Nabila Syakib. Nah, mungkin kalau kita tentang MNC Universe itu sebenarnya kita juga boleh lupa juga ada Aldi Marisa, ada Sylvia Azizah juga, dan almarhumah Vanessa. Itu saja almarhumah Vanessa Angel, ya. Jadi kita tahu ya, sedangkan dari SM Universe yang bintang sinetron yang itu bisa dibilang sangat cukup populer, sukses dengan bintang sinetron yang banyak dan masuk MD Entertainment. Misalnya sebut saja ada Setia Bella, ada Siren Sungkar, Irene Ibarwati, ada Donita, ada Rina Kanya Dewi. Itu kan bagian dari SCM Universe pada masa itu. Kemudian selain itu juga
ada Shandy Aulia juga tidak ketinggalan, Titi Kamal, terus ada Cinta Laura, ada oh ya Taylor Swift dan sebagainya. Mungkin karena bintang artis muda yang pada masa itu mungkin kita sudah tidak lebih jelas lagi kalau SCM Universe tahun 2009 itu tuh paling pengen di sini. Jadi kita selain dari bintang sinetron, kita juga lebih mengenal dengan program personality hostnya seperti dari SCM Universe dan MS Universe ada Olga Saputra, Raffi Ahmad, Luna Maya, terus ada Ben Onsu, terus ada Julia Meres, itu juga dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke daerah tahun 2010-an. Tahun 2010-an ini merupakan awal di mana rumah produksi yang arahan MNC Universe, SM Universe itu sebenarnya sudah mulai berkembang naik kelas, dilahirkan NFTV bertemakan religi. Mungkin kalau sebelum-sebelum beda tahun 2000-an di bagian SM Universe tuh semua aktrisnya adalah dari Genta Buana Paramita ya. Mungkin Genta Buana Paramita ini merupakan rumah produksi laga kolosal yang sampai sekarang tuh masih merajalela. Walaupun bisa dikatakan menjadi cikat oleh KPI karena berpadegan itu banyak yang sifat bloodline dan juga terlalu sadis kalau kita nonton sekarang ya. Sebut saja alumnusnya ada Coki Andriano, ada Hengki Kurniawan, ada Sereli Raisa. Itu kan dulu bagian dari SCM, bagian dari artis yang tergabung dalam SCM Universe. Balik lagi ke tahun 2010, jadi MNC itu tuh Universe sudah mulai melahirkan bintang sinema seperti Rida House, Sultan Dorji, terus ada masih sama aja seperti tadi, tapi ada pendatang baru juga yaitu ada Kela Valendro, Akela Kalista, lalu Salwa Aziz, Nazar Anus, terus nah disitulah MNC Universe itu tuh sinema sudah berkembang kelas, sudah berkembang dengan bintang-bintang pendatang baru termasuk Sandra Dewi dan Christian Sugiono, ada Giovanni Tobing dan sebagainya. Sedangkan SCM Universe, nah ini nih, di SCM Universe inilah saat Rapi Film sudah menuntaskan bintang sinetronnya, ada rumah produksi yang paling di esteem dari Indosiar yaitu Mega Film. Sampai sekarang ini banyak melahirkan bintang-bintang alumnus dari rumah produksi sebelumnya tergabung MNC Universe seperti dari sinema, dari screenplay. Kita fokus ke screenplay dulu. Bintang sinetron yang tergabung dalam SCM Universe adalah ada Eza Gionino, ada Feby Rastanti, Debbie Romero, Michelle Zudit, Dimas Anggara, Yuta Siregar. Terus yang seniornya terus melahirkan kembali juga seniornya dari Surya Saputra, Amarat, Ira Wibowo. Oh, kalau Ira Wibowo itu merupakan harus berpisah dengan sang adik yaitu Ari Wibowo yang juga bermain sinetron tetap konsisten sebagai bagian dari MNC Universe ya kan. Karena yang udah gue bilang tadi, Ari dan Ira Wibowo itu merupakan Wibowo bersaudara yang sama-sama terjun ke dunia entertain, lebih tepatnya di dunia acting. Nah di tahun 2013, tahun 2013 ini ketika MD Entertainment sudah merajai sinetron MNC TV juga melahirkan banyak bintang sinetron yang tergabung MNC Universe seperti ada sebut saja Kesha Ratuliu, Krisna Wibowo, Ana Talizen, ada Ana Cepito, Hasrindra, Rahel Patricia, ada Sheila Sanda, dan Habibie Hood. Ya ini mungkin yang aku nyebut nanti itu sebagian besar selain itu juga ada Ponden Reddy, ada Ajo Perwira, Ferdi Ali, Aga Dinantara, Surusiski Johari dan sebagainya. Itu karena semua ini dari MNC Pictures, dari pada saat itulah MNC Pictures, Cinemark dan MD Entertainment menjadi bagian bintang-bintang yang paling di-esteem. Dan jangan lupakan bintang ciliknya juga dari Ibong, Sendrina Michelle, ada Darren Hairan, ada Amanda Putri Julianti dan juga ada Sidia Gorobana. Oke, sekarang kita balik ke SCM Universe. SCM Universe ini Mega Kreasi Film Cinemark masih screenplay dan Aman Sugar Production. Banyak sekali bidang-bidang yang tergabung dan sebut saja dari screenplay production yang berkembang sekarang ini ada Rizky Kamila, Kevin Julio, Aliando Pidato Konsina, Andi Soraya, terus ada Dimas Dewantari, ada juga Seri Raisa, Karen Setia Audrey, ada Salsa Bundrella, ada Gita Sinaga. Mungkin saya nggak akan nyebutin semuanya karena takut kebanyakan dan kepanjangan videonya. Nah, kepada saat inilah, sekarang di tahun 2017 sampai sekarang, ketika sinema masih sebut saja yang sebelum-sebelumnya kan ada Amanda Manopo, Angga Aldi, itu kan bagian dari SCM Universe juga. Sebelum banyak yang, tapi mungkin di tahun 2010 sampai tahun 2012 tuh bintang-bintang SCM dan MS itu namanya perombakan pindah-pindahan, jadi anggap aja dinilai sebagai catatan tersebut.
Kemudian di tahun 2002 sampai sekarang ini, SM Universe dan MNC Universe sudah mulai menjadi raksasa dari skuad bintang negara Indonesia lainnya. Sebut saja dari BK Tamara, ada dari SM Universe itu ada dari Cinemark, dari Pensi Picture semua seperti Sylvia Pramasta, Timalia, Riza dan sebagainya. Ini juga termasuk Amanda Manopo dan Bukan yang sampai yang dijuluki menjadi pasangan chemistry sukses sebagai MNC Universe di era tahun 2020-an sampai sekarang. Kemudian begitu juga dengan SM Universe, bintang sinema itu semakin tambah dengan adanya beberapa alumnus dari MKF seperti Zoe Jackson, Aiko van der Vecken, Iqbal Pakula, Kevin Kambey, Osi Rosdiana, terus ada Hikmah Manusion dan sebagainya. Jadi SM Universe di tahun sekarang ini ketika September itu juga banyak kedatangan kembali Sandrina dan Raybong juga yang sebelumnya menjadi bagian MC Universe menjadi SM Universe seiring dengan kontrak dengan Cinemark. Jadi sekilas jika kita dari semuanya, kita semua sudah tahu bahwa SM Universe, MS Universe merupakan skuad bintang negara yang melahirkan banyak sekali bintang-bintang. Sebut saja host sekarang ini yang bisa menyebutkan sextet presenter pada waktu itu adalah Andika Pratama, Yuki Kato, Raffi Ahmad, Boy William, dari mana Nabi Purga. Walaupun sekarang ini sudah menimbulkan perombakan juga untuk presenter kondang yang terpisah dari beda-beda skuad bintang negara, tapi tetap kompak memutuskan melakukan cara yang sama. Jadi selain itu Amanda dan Arya itu pasangan chemistry sinetron dari bagian MNC Universe juga memiliki rivalnya yaitu Rangga Azov dan Hugo Vervaeken. Walaupun keduanya ini bukan pasangan dunia nyata karena perbedaan keyakinan, tapi mereka bisa dikatakan tidak bisa merebutkan kasta rating sinetronnya pasangan chemistry. Apa yang paling dipercaya dari MNC Universe atau SM Universe atau MNC Universe. Tidak pula itu juga musisi-musisi dari MNC Universe tuh yang gue bilang tadi, yang paling ikonik dari Dewa 19, Iwan Fals dan Agnes Monica. Itu ketiga-tiga ini adalah bintang musisi Indonesia paling diestim dari yang dipercayakan oleh MNC Universe karena banyak yang tahu bahwa MNC TV itu kan masih punya band tetap seperti Dewa 19 itu kan sudah ada tahun 90-an. Begitu juga dengan SM Universe yang menetapkan Iwan Fals dan Agnes Monica juga bersama, karena setiap kali di konser malam puncak atau perayaan hari pertama itu penampilannya tidak akan pernah berubah sama sekali. Walaupun yang SM Universe yang baru kebanyakan dari mereka ada musisinya tuh dari ajang pencarian bakat dari MNC Universe dan juga SM Universe-nya kebanyakan dari dangdut dan juga dari AFI. Atau bisa kenali juga dari bintang pencarian search dari MNC Universe lainnya ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa manfaat. Ya, jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, subscribe di bawah aku. Ada satu pesan buat kalian, janganlah terlalu membanding-bandingkan seenaknya dengan podcast sendiri, karena biar bagaimanapun juga MNC Universe dan SM Universe tuh juga harus memiliki kekompakan yang cukup ketat dalam dunia pertelevisian. Itu satu kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.